Shalom teman-teman, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kalian semua. Dan semoga semua teman-teman berada di dalam keberkatan dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa mengasihi kita semua. Nah teman-teman sekalian, dalam bagian ini kita sama-sama mendengarkan mengenai formula argumentasi yang disampaikan oleh seorang mantan muslim. Dan argumentasi ini sedemikian rupa diformulasikan dan disampaikan kepada para mualaf. Dan karena itu teman-teman, mari kita dengarkan sama-sama dan semoga para mualaf lain pun juga mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau ini. Mari teman-teman kita perhatikan sama-sama dalam cuplikan video berikut ini. Pertanyaan saya kepada saudara-saudara kita, ataupun saya khususkan ya, kepada para mu'alaf. Siapakah Isa Al-Masih itu? Bukankah dia seorang nabi? Isa Al-Masih Bapak Ibu, seorang nabi dan rasul yang wajib dan yang harus diimani oleh umat Islam. Nabi dan rasul yang ke-24 sebelum Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi. Itu adalah Isa Al-Masih. Yang ke-23 itulah Nabi Musa alaihissalam tuwasalam, dan yang ke-24 Isa Al-Masih alaihissalam tuwasalam. Dia adalah seorang nabi dan rasul. Bapak Ibu, pertanyaan yang selanjutnya, kenapa dia dikatakan hakim yang adil? Kenapa Isa Al-Masih ini dikatakan hakim yang adil? Bukankah dia ini adalah seorang nabi dan rasul? Kalau memang dia ini seorang nabi dan rasul, berarti dia adalah sama dengan kita, manusia biasa. Cuma dia, kelebihan dia adalah dia dikasih pangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan sebagai rasul. Dan pertanyaannya, kenapa dia dikatakan hakim yang adil? Bukankah tidak ada satu manusia pun yang adil? Bukankah keadilan itu hanya milik Allah, hanya milik Tuhan semata? Hanya Allah yang punya keadilan, hanya Allah yang bisa berlaku adil. Kalau manusia tidak bisa berlaku adil. Kenapa? Karena sejak dalam kandungan manusia itu adalah sudah mewarisi kesalahan dan dosanya dari satu orang yang bernama Adam. Gara-gara Adam satu orang yang melakukan kesalahan, imbasnya kepada umat manusia sampai tahun 2020 ini Bapak Ibu. Lalu pertanyaannya, kenapa Isa Al-Masih juga dikatakan hakim yang adil? Bukankah hanya Allah saja hakim yang adil? Bapak Ibu dikasih Tuhan, silahkan jawab ya, khususnya kepada para mu'alaf. Mari kita lihat di sebuah ayat Al-Quran. Di situ dikatakan dalam surat An-Nisa, Allah berkata, manusia ini tidak ada yang adil. Tidak ada satu manusia pun yang adil. Hanya Allah saja yang adil. Tidak ada satu manusia pun yang adil. Tetapi kalau memang tidak ada satu manusia pun yang adil, kenapa Isa Al-Masih dikatakan hakim yang adil? Kenapa tidak nabi-nabi yang lain dikatakan hakim yang adil? Kenapa tidak rasul-rasul yang lain dikatakan hakim yang adil? Contohnya, Musa itu adalah hakim yang adil. Sulaiman adalah hakim yang adil. Kenapa tidak mereka dikatakan hakim yang adil? Kenapa hanya Isa Al-Masih alaihi salatu wassalam yang dikatakan hakim yang adil? Apakah karena Isa ini adalah rohnya Allah? Isa fa innahu ruhullah wa kalimatuhu. Apakah Isa ini dikatakan roh Allah dan kalamnya Allah sehingga Isa bisa dikatakan hakim yang adil? Itu dikatakan kalamullah, kalamuhu. Hu ini kembali kepada Allah. Jadi Isa ini sesungguhnya benar-benar roh Allah. Atau dengan kata lain, Isa ini adalah rohnya Allah, bentuknya Allah, tubuhnya Allah, kalamnya Allah, jasmaninya Allah. Apakah Isa ini benar-benar Allah yang kelihatan? Silahkan simpulkan sendiri, itu bukan urusan kita. Saya hanya mempertanyakan kepada saudara kita. Tolong dijawab dengan benar, tolong dijawab dengan baik, sehingga kalau siapa tahu saya menemukan satu kebenaran ya. Satu kebenaran yang bisa disampaikan oleh para mu'alaf center. Sehingga saya sebagai murtadin yang sudah meninggalkan Islam bisa kembali. Atau teman-teman murtadin yang lain bisa kembali juga. Nah teman-teman sekalian, demikianlah penjelasan dalam bagian ini sebagaimana sudah kita dengarkan sama-sama.
Dan kepada Natalia Iriani, Ustadz Stephen, Ustadz Yahya Waloni, Ustadz Kainama, ayo ini berikan tanggapan mengenai pertanyaan yang sudah disampaikan ini. Dan seperti sudah dijelaskan tadi, kalau pertanyaan ini kemudian bisa dijawab dengan benar, maka dimungkinkan beliau ini bersedia untuk kembali. Ayo kepada Ustadz Yahya Waloni, Mu'alaf Irena Handono, Ustadz Kainama, Natalia Iriani, Ustadz Stephen, dan mu'alaf-mu'alaf yang lainnya, silakan berikan jawaban mengenai pertanyaan yang sudah diajukan dalam cuplikan video yang singkat ini. Nah teman-teman sekalian, kalau kita memperhatikan sama-sama argumentasi yang diformulasikan dalam bentuk pertanyaan sebagaimana sudah kita tonton sama-sama ini ditekankan pada dua hal. Pertama, mengenai gelar Yesus adalah Nabi, dan itu memang dibenarkan di dalam Alkitab, Yesus adalah Nabi. Tetapi bukan hanya itu saja, Yesus juga disebut sebagai hakim yang adil, dan juga beberapa ayat-ayat lainnya yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah yang sejati. Misalnya ketika ia berkata dosamu sudah diampuni, dan juga mengenai perkataan Tuhan Yesus, aku adalah Alfa dan Omega. Nah teman-teman sekalian, tetapi dalam bagian ini ada dua bagian saja yang difokuskan. Kalau betul Yesus hanya sekedar Nabi dan tidak lebih daripada itu, maka mengapa ada gelar yang diberikan kepadanya? Dia adalah hakim yang adil. Nah teman-teman sekalian, memang sebagaimana tadi sudah dijelaskan dalam bagian ini, bahwa yang adil itu pada dasarnya hanya Allah sendiri. Dan dikatakan Yesus adalah hakim yang adil. Nah ini bagaimana cara teman-teman yang mu'alaf ini untuk memberikan tanggapan. Nah selain daripada itu teman-teman, pada kesempatan yang baik ini saya kembali mengajak Ustadz Nandar yang mengaku evangelis Yonatan Nandar untuk melakukan diskusi berkaitan dengan Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6. Karena beberapa waktu yang lalu sekalipun saya sudah membahasnya, tetapi saya kembali mengajak Ustadz Nandar, kalau Anda benar-benar serius untuk membahas mengenai bagian itu, mari kita lakukan diskusi secara live. Topiknya adalah berkaitan dengan penafsiran Anda terhadap Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6 tentang perkataan Tuhan Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah teman-teman sekalian, sebagaimana sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu, bahwa menurut Ustadz Nandar, ayat tersebut adalah nubuatan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang Muhammad. Sekalipun sebenarnya dalam original teks justru nas itu membuktikan bahwa Yesus adalah Allah yang sejati. Tetapi mari Ustadz Nandar kita membahasnya secara live supaya juga bisa disaksikan oleh teman-teman yang lain. Dan mengenai juga tanggapan saya terhadap Natalia Iriani, kalau Anda tidak setuju dengan beberapa argumentasi yang saya sampaikan berkaitan dengan argumentasi Anda, maka mari kita melakukan diskusi secara live. Dan saya menunggu respon Anda. Kapan Anda ada waktu, silakan. Sekali lagi saya ingatkan secara khusus kepada para mu'alaf yang dalam bagian ini sudah diajak untuk menjawab pertanyaan. Dan sekian teman-teman, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.